Hi, welcome to my channel Emma Franklin and don't forget to subscribe, like, and comment. Subscribe, klik lonceng. Eits, jangan lupa follow juga ya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang beberapa film yang sangat mengesankan yang pernah aku nonton. Oke, jadi saya membahas film yang sangat mengesankan ini sebagai referensi hiburan untuk kalian yang saat ini mungkin lagi jenuh di rumah karena masih pandemik virus COVID-19 ini. Oke, jadi film ini itu rata-rata sih yang akan saya bahas itu ada dua film ya sebenarnya yang sangat mengesankan, dan film ini itu adalah film lama tahun 2014 dan tahun 2010. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena film ini sangat mengesankan teman-teman, sangat-sangat mengesankan dan saya ingin membaginya ke teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja. Di urutan yang pertama itu ada Interstellar. Ini adalah film tahun 2014. Di dalam film ini mengisahkan tentang bumi yang sudah tidak layak lagi untuk dihuni karena kerusakan ekologi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, sebenarnya film ini adalah film lama, teman-teman. Film ini adalah film tahun 2014. Tetapi hari ini saya ingin membahasnya karena waktu saya menonton film ini kali pertama, film ini sangat mengesankan sekali dan teman-teman harus menonton, harus pakai banget menonton film ini. Tahu? Karena film ini tuh sangat-sangat mengesankan dan saya ingin membaginya ke teman-teman. Saya juga ingin teman-teman merasakan apa yang saya rasakan waktu saya menonton film ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kerusakan ekologi ya. Jadi di film ini mengisahkan tentang keadaan bumi yang mengalami kerusakan ekologi. Nah, karena kerusakan ekologi itu satu-satunya tumbuhan yang bisa hidup di bumi pada saat itu adalah jagung. Jadi yang lainnya itu mati semua, teman-teman. Dan karena penelitian laboratorium mengatakan bahwa jagung itu pun tidak akan bertahan lama, maka tentu saja itu tidak baik untuk penghuni bumi. Nah, terutama nih manusia ataupun hewan-hewan yang lain karena sumber makanannya tadi itu kan sisa jagung. Jadi yang tumbuhan yang bisa hidup itu adalah cuma jagung saja. Dan kalau misalnya jagung juga akan punah, misalnya tidak akan hidup bertahan lama, otomatis manusia makan apa? Otomatis kan kalau misalnya jagungnya mati juga nggak bisa hidup lagi, jadi manusia makan apa? Nah, di dalam film ini nih pemeran utamanya itu namanya Cooper. Nah, di film ini tuh dikisahkan tentang seorang ayah yang bernama Cooper. Nah, Cooper ini dia memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Nah, yang perempuan ini namanya Moore. Karena keadaan ekologi tadi, si Cooper ini diberikan tugas atau misi bersama dengan teman-temannya untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk mencari tahu apakah ada planet lain yang berpotensi untuk ditinggali. Dan dalam perjalanannya si Cooper ini di luar angkasa, dia terjebak di ruang 5 dimensi yang menghubungkan dia dengan kamarnya si Murph, anaknya yang perempuan itu waktu dia masih kecil. Kan sekarang si Murph ini pada saat si Cooper bapaknya pergi ke luar angkasa, si Murph ini tumbuh menjadi gadis perempuan dewasa hampir seumuran dengan bapaknya si Cooper itu. Karena ini terjadi karena perbedaan waktu antara di bumi dengan di luar angkasa atau di planet lain. Nah, pada saat si Cooper keluar angkasa ya, meninggalkan bumi, si Murph ini dia bertumbuh. Nah, tapi si Cooper ini di luar angkasa tidak berubah. Jadi dia tidak menua, tetap saja seperti awal dia berangkat ke luar angkasa. Si Cooper ini pada saat dia terjebak di ruang 5 dimensi, dia melihat anaknya sendiri karena itu kan terhubung dengan kamar anaknya si Murph waktu dia masih kecil. Nah, pada saat di ruang 5 dimensi, si Cooper ini dia melihat anaknya. Dia mencoba memanggil anaknya, dia mencoba berkomunikasi dengan anaknya tapi tidak bisa. Dia hanya berkomunikasi itu melalui buku. Jadi waktu kecil ya, kita kembali ke bagian awalnya ya. Awal filmnya itu kan si Murph waktu dia masih kecil, dia selalu
merasa dihantui di kamarnya. Di kamarnya kan dia punya rak-rak buku ya. Dia merasa selalu dihantui karena dia melihat beberapa pasir di lantai yang menunjukkan simbol. Kemudian juga dia melihat beberapa buku ada yang jatuh. Jadi ternyata yang menakut-nakuti si Murph itu, yang dianggap hantu oleh si Murph itu adalah bapaknya sendiri, si Cooper sendiri dari masa depan. Jadi yang menjatuhkan buku itu dan memberikan simbol melalui pasir di lantai kamarnya si Murph itu adalah bapaknya sendiri, si Cooper. Dan pada waktu masih kecil si Murph ini, dia juga bersama dengan si Cooper itu. Pada saat itu, waktu si Murph masih kecil, dia memanggil si Cooper dan menunjukkan tentang apa yang terjadi di kamarnya itu. Dia melihat sebuah simbol yang pada saat itu mereka belum tahu apa arti dan maknanya. Kemudian juga dia juga melihat menunjukkan beberapa buku yang jatuh. Jadi kesimpulannya, si Murph ini ternyata waktu dia masih kecil, waktu dia merasa ditakut-takuti, ternyata itu adalah bapaknya sendiri yang mencoba berkomunikasi dengan si Murph itu. Kita langsung saja di bagian yang paling mengesankan di film itu. Nah, yang paling mengesankan itu pada saat si Cooper kembali dan bertemu dengan anaknya, si Murph itu. Nah, pada saat itu usia si Murph itu sudah sangat tua sekali, bahkan lebih tua daripada si Cooper. Nah, ini terjadi karena tadi perbedaan waktu antara di bumi dengan di luar angkasa atau di planet lain. Nah, di sana 1 jam itu, kalau di planet lain itu 1 jam sudah 24 tahun atau 23 tahun di bumi. Dan pada saat itu si Murph itu sudah sangat tua dan sakit, dan pada saat si Cooper masuk di ruangan, dia melihat Murph sudah dalam keadaan tua renta dan dikelilingi dengan anak-anak dan cucunya. Nah, kemudian pada saat mereka bertemu, aduh itu sedih sekali. Pokoknya kalian harus menonton film ini. Pokoknya pada saat itu saya menangis teman-teman, karena betul-betul kayak merinding nih, bulu-bulunya, kayak mengesankan sekali film ini karena di situ mengisahkan tentang sesuatu yang kayak oh ternyata di luar angkasa itu dengan di bumi itu waktunya berbeda. Jadi pada saat si Cooper datang bertemu dengan anaknya ternyata sudah tua sekali, lebih tua daripada si Cooper. Jadi kalian bisa menebak ya bagaimana berapa umurnya si Moore pada saat dia sudah bertemu dengan bapaknya, teman-teman. Oke, jadi sepintas sih hanya itu yang saya ingat karena itu sangat mengesankan sekali, bahkan masih membekas sampai sekarang, teman-teman. Nah, film itu sudah lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu. Itu film waktu masih tahun 2014, teman-teman. Nah, bayangin loh, tahun 2014, sekarang tahun 2020, tapi film itu masih sangat membekas di hati aku, teman-teman. Makanya kalian juga harus nonton film ini. Nah, sembari kalian juga menjadikan itu sebagai hiburan di rumah, jadi biar gak jenuh. Makanya saya bagi beberapa film yang mengesankan, dan kalian yang belum nonton silahkan nonton, dan yang sudah ya gak apa-apa, bisa dinonton lagi karena kan film ini menarik sekali dan tidak membuat kita bosan walaupun dinonton berkali-kali, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke film yang kedua. Nah, kalau film yang kedua ini itu adalah film dari Jepang, teman-teman. Nah, ini juga termasuk film yang sudah sangat lama ya, tahun 2010. 10 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, kalau judulnya itu agak panjang, makanya saya tadi sempat tulis ya. Judulnya itu Time Traveler: The Girl Who Lived Through Time, tahun 2010, teman-teman. Nah, di film ini itu mengisahkan tentang seorang gadis perempuan ya, seorang perempuan namanya Akari. Dia itu ditugaskan untuk melakukan perjalanan waktu oleh ibunya demi menyampaikan pesan untuk seseorang di tahun 1972. Nah, si Akari ini melakukan perjalanan waktu, menembus waktu itu menggunakan cairan, itu berbentuk obat ya, cairan yang diracik oleh ibunya sendiri. Nah, ibunya ini menyuruh Akari untuk menembus waktu ke tahun 1972 untuk menyampaikan pesan dari ibunya, karena seseorang ini yang mau ditemu ini adalah teman ibunya di masa lalu. Tapi si Akari ini dia melakukan kesalahan yang seharusnya dia pergi ke tahun 1972, malah dia terdampar di tahun 1974. Pada saat dia sudah sampai di tahun 1974, dia bertemu seorang pria yang bernama Kyota.
Kyota atau Ryota ya? Ya, anggap saja Kyota. Nanti juga kalian kalau setelah nonton pasti tahu. Pokoknya kalian harus nonton, film ini bagus sekali, teman-teman. Nah, setelah dia bertemu dengan Kyota, itu orang pertama yang dia temui tadi, dia adalah seorang pria yang merupakan sutradara yang baru saja mengawali karirnya di bidang sutradara, teman-teman. Nah, pada saat mereka bertemu, si Kyota ini kaget karena mereka bertemunya di lab. Nah, pada saat itu si Akari tiba-tiba saja jatuh dari atas, teman-teman. Padahal atapnya itu baik-baik saja, tidak bocor. Nah, tiba-tiba si Akari jatuh dari atas dan menimpa si Kyota ini, teman-teman. Nah, karena si Akari ini tidak mengenal satupun orang di tahun itu, makanya dia meminta tolong kepada Kyota setelah ia ceritakan bahwa Akari ini berasal dari tahun 2010. Kemudian dia juga memberikan beberapa bukti supaya si Kyota ini percaya. Dia memberikan bukti seperti ponsel, majalah, dan kamera. Setelah bukti-bukti itu si Kyota percaya dan akhirnya mau menolong Akari. Jadi si Akari ini untuk beberapa waktu dia tinggal bersama Kyota di apartemennya. Nah, apartemennya pada saat itu di tahun 1974 itu kecil sekali. Jadi mereka tinggal di situ dan setiap kali mereka mau mandi, mereka harus ke permandian air panas. Si Kyota ini sangat banyak membantu si Akari ini untuk bertemu dengan orang yang dipesankan oleh ibunya itu. Karena mereka sering berkomunikasi, kemudian saling terbuka, saling curhat satu sama lain, akhirnya mereka saling menyukai, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Akhirnya mereka itu saling suka. Nah, cerita berlanjut pada tanggal 3 Maret 1974. Inilah waktu atau batas waktu si Akari ini harus menemukan Kazuo yang merupakan orang yang harus dia temui sesuai pesan ibunya. Nah, pada saat si Akari sudah bertemu dengan Kazuo, bertemu dengan orang yang disuruhkan oleh ibunya itu, nah ternyata orang itu adalah orang yang tidak berasal dari tahun itu, tidak berasal dari tahun 1974 juga. Ternyata orang itu berasal dari masa depan juga, di mana di tahun itu tahun 2689, pemirsa, teman-teman. Singkat cerita, setelah Akari bertemu dengan Kazuo atau orang yang disuruhkan oleh ibunya tadi, si Kazuo ini atau yang nama dari masa depannya itu namanya Ken, itu akan menghapus ingatan dari Akari, ingatannya selama dia berada di tahun 1974. Nah, Akari yang menyadari akan hal itu meminta sedikit waktu kepada Ken Kazuo ini untuk bertemu dengan Ryota dulu. Yang pada saat itu Kyota itu akan pulang ke rumah orang tuanya karena ayahnya itu sedang sakit. Yang tragisnya itu adalah bus yang akan dilewati oleh Kyota adalah bus yang selama ini selalu didengar-dengar Akari di tahun 2010 yang telah menjadi sejarah yang telah menewaskan 38 orang termasuk adalah Kyota. Berita itu selalu didengar oleh Akari pada tahun 2010 sebelum dia melakukan perjalanan ke masa lalu di tahun 1974. Sedihnya itu Akari mencoba untuk menghentikan Kyota untuk menaiki bus itu, tetapi dihalangi oleh Ken Kazuo. Katanya sejarah itu tidak bisa dirubah seperti itu. Jadi Akari ini sangat sedih karena dia sudah lari mengejar bus itu, tapi terlanjur si Kyota sudah terlanjur naik di bus itu. Nah, setelah si Akari ini lemah, akhirnya si Ken Kazuo menghapus semua ingatannya si Akari ini tahun 1974. Jadi semua kenangannya bersama dengan Kyota, kemudian perjalanan masa lalunya itu semuanya dihapus oleh Ken Kazuo. Tapi walaupun dia sudah menghapus semua isi pikiran dan ingatan Akari tentang tahun 1974, tapi ingatannya tentang bertemu dengan Kyota pasti masih terjejak di dalam hatinya si Akari. Sehingga pada saat dia menonton film pendek yang diberikan oleh Kyota di dalam saku bajunya, nah setelah dia menonton film itu bersama teman-temannya, si Akari ini tiba-tiba tidak tahu kenapa langsung meneteskan air mata. Jadi itu mungkin karena
hatinya ini masih mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan seseorang yang namanya Kyota di masa lalu. Nah, kemudian yang menariknya juga adalah ternyata ayah kandung si Akari ini adalah sahabat dari Kyota. Jadi di masa lalu ayah kandungnya si Akari ini bersahabat dengan Kyota karena mereka juga sama-sama seorang sutradara atau saling bekerja sama dalam membuat suatu film. Nah, pada saat Akari sudah sampai di masa depan di tahun 2010, dia bertemu dengan ayah kandungnya. Nah, ayah kandungnya itu memberikan sebuah alat pemutar film lama. Nah, karena si Akari ini kan dia tiba-tiba mendapat film pendek di dalam sakunya. Jadi dia mau memutarnya tapi tidak memiliki pemutar, makanya dia meminjam ke ayahnya. Nah, itulah tadi beberapa film yang sangat mengesankan versi Emma Frank-Dillon. Nah, saya mengatakan bahwa film itu sangat mengesankan karena pada saat saya menontonnya itu betul-betul sangat mengesankan ketika kita menontonnya dengan penuh penghayatan. Makanya mungkin pada saat kalian melihat saya berbicara mungkin tidak terlalu mengesankan untuk Anda, tapi pada saat kalian nonton secara langsung itu sangat-sangat mengesankan. Makanya kalian harus menonton film itu ya. Jadi kalau bisa kalian mendownload atau langsung menonton film itu. Yang pertama itu kan Interstellar, itu filmnya bagus sekali. Yang kedua adalah Time Traveler tahun 2010. Oke, jadi terima kasih. Jangan lupa nonton terus video saya. Ke depan saya bakal memberikan beberapa video-video yang saya harap bisa memberikan hiburan untuk kalian.